Kalau lanjut aja ya, langsung ya dikasih tahu aja sama saya, bisa. Nah, rehabilitasi pada asma bronkiale itu merupakan upaya pengelolaan medik dan rehabilitasi yang komprehensif terhadap disabilitas yang diakibatkan oleh asma bronkiale melalui pendekatan rehabilitasi paru untuk mengoptimalkan pemulihan dan mencapai hidup yang berkualitas. Mengoptimalkan pemulihan saat penanganan eksaserbasi untuk mencapai asma yang terkontrol serta mempertahankan kebugaran dan kesehatan pasien asma. Ya, jadi pasien-pasien paru juga kita rehab ya. Oke. Definisinya, per definisi asma bronkiale adalah gangguan inflamasi kronik jalan nafas yang melibatkan berbagai sel inflamasi. Sebentar ya. Uh, Gangguan inflamasi kronik jalan nafas yang melibatkan berbagai sel inflamasi yang berhubungan dengan hiperaktivitas bronkus. Jadi asma bronkiale ini menyebabkan episode berulang itu berupa gejalanya ada mengi, ada sesak nafas, ada rasa berat di dada, ada batuk malam hari biasanya, atau ada batuk pada peralihan udara yang sangat berbeda gitu ya. Episode perburukannya berkaitan dengan adanya seberapa luasnya peradangannya, variabilitas beratnya obstruksi jalan nafas atau bronkokonstriksinya ya. Lalu bisa juga perburukannya itu akibat edem dinding saluran nafas dan adanya hipersekresi mukus. Nah, ini derajat asma. Ada 1 sampai 4 ya. Jadi ada derajat asma yang intermittent, ada yang persisten ringan, ada yang persisten sedang, ada yang persisten berat. Nah, ini dibagi berdasarkan gejalanya, apakah dia nanti eksaserbasinya ada 1 kali dalam apakah bulanan ya eksaserbasinya, apakah mingguan, ataukah setiap hari dia ada eksaserbasi, atau terus-menerus belum ada episode dia remisi. Terus dibagi lagi berdasarkan gejala malamnya, apakah dia ada batuk atau eksaserbasi di malam hari 2 kali sebulan, terbangun malam karena batuk gitu ya, ataukah di atas 2 kali sebulan, ataukah di atas 1 kali seminggu, ataukah sering. Nah, lalu juga dibedakan berdasarkan analisis spirometrinya ya, faal parunya. Oke. Nah, faktor resiko asma bronkiale adalah dibagi menjadi faktor host dan faktor pencetus. Faktor host itu ya genetik ya, biasanya turunan, respon imunitasnya bagaimana, jenis kelaminnya juga. Kalau yang ini laki-laki ya, siapa tadi yang jawab tadi? Kalau untuk asma bronkiale laki-laki lebih banyak mengalami asma. Lalu faktor pencetus. Nah, kalau faktor pencetus ini yang biasanya bisa kita modified ya. Apakah dia memang rangsangan apa atau stimulus apa dari lingkungan yang mempengaruhi dia eksaserbasinya. Apakah itu alergen, ataukah biasanya kalau dia ISPA ya, infeksi saluran nafas, biasanya terjadi eksaserbasi, atau adanya polutan ya, atau obat-obatan tertentu yang menyebabkan eksaserbasi, atau bisa juga makanan-makanan ya. Nah, ini dari Kemenkes nih gejalanya kan batuk. Biasanya batuk disertai dengan hipersekresi mukus, jadi batuknya berdahak ya. Terus adanya sesak nafas dan suara mengi, khas sekali suara menginya ya. Lalu ada di antara keluarga atau dia sendiri riwayat alergi dan ada riwayat asma dalam keluarga. Oke, terus gejalanya itu mempunyai ciri khas ya, ada faktor pencetusnya, dia tiba-tiba muncul batuk karena misalnya peralihan tadinya dari pakai AC ke tidak pakai AC, atau sebaliknya dari tidak pakai AC ke pakai AC, atau misalnya bahkan kadang-kadang setelah tertawa banyak, tertawa lepas akan terjadi eksaserbasi, atau misalnya masuk ke ruangan yang berkarpet gitu ya, terus dia terjadi eksaserbasi asma.
Biasanya ciri khasnya juga berulang atau hilang timbul ya, intermittent, memburuk pada malam hari dan dapat reda spontan tanpa pengobatan. Jadi nanti kalau misalnya kayak tadi dia masuk ke ruangan yang apa namanya, berkarpet, dia eksaserbasi, keluar dari ruangan tersebut nggak berapa lama setelah bisa terkontrol dia akan hilang sendiri tanpa diberikan obat-obatan apapun. Oke. Nah, ada juga yang disebut dengan exercise induced asthma. Exercise induced asthma ini ditemukan bisa di anak-anak, bisa di dewasa muda ya. Muncul serangan asma akut beberapa menit setelah latihan fisik. Biasanya pasien mengatakan punya kebugaran fisik yang jadi dia jarang olahraga. Pas saat olahraga dia terjadi exercise induced asthma. Nah, pada saat latihan fisiknya dihentikan atau dia istirahat, asmanya akan hilang. Dicetuskan dalam beberapa keadaan pada saat olahraga dengan udara yang ekstrim ya, olahraga yang di udara sangat dingin atau sangat panas, bahkan kurangnya pemanasan ya, olahraganya intensitasnya langsung berat padahal selama ini dia sedentary. Nah, jadi langsung tercetus eksaserbasinya. Atau dia olahraga di dekat orang yang bakar sampah misalnya gitu ya. Terus habis itu adanya dehidrasi pada saat berolahraga. Itu bisa terjadi exercise induced asthma. Nah, balik ke ICF ya. Jadi apa nanti gimana? Kira-kira ada nggak yang bisa mendesain kira-kira gimana kalau asma bronkial ini secara ICF-nya gimana nih? Activity limitation, participation-nya, terus habis itu body function, body structure-nya bagaimana gitu. Atasnya nih asma bronkial. Di bawahnya fungsi apa? Fungsi bernafas ya. Habis itu mucus clearance, ya kan? Gitu ya. Sesak nafas atau mucus clearance-nya berkurang gitu ya. Sesak nafas yang meningkat atau mucus clearance-nya berkurang. Terus aktivitas apa yang terbatas karena itu? Tadi contohnya misalnya olahraga, tidak bisa olahraga dia, tidak bisa ikut olahraga karena asma. Nah, coba kita lanjutkan ya. Nah, ini dia ya. Bronkospasme atau sesak napas atau retensi mukus atau spasme otot pernafasan sekunder ya. Limitasi aktivitas, saat sesak tidak dapat melakukan aktivitas ya, timbul cemas dan depresi. Retraksi pada partisipasi dia tidak dapat mengikuti kegiatan misalnya olahraga atau apa ya. Terus faktor pencetusnya tadi banyak ya, bisa polusi, bisa tadi udah cuaca yang ekstrim ya. Lalu faktor personalnya emosi dan stres. Oke. Nah, intervensi rehabilitasi medik pada asma bronkial yang pertama kita harus atasi sesaknya. Lalu kita berikan terapi relaksasi dan kontrol pernafasannya. Pada kasus-kasus eksaserbasi seringkali pasien tidak bisa mengontrol nafasnya. Dia seperti air hunger, maunya nafas cepat dan dangkal ya, nafasnya cepat gitu ya. Lalu kita atur posisinya, posisi bagaimana yang paling nyaman untuk dia bisa bernafas. Biasanya kita fleksikan batang tubuhnya, dekatkan ke mendekat ke batang tubuh gitu ya. Lalu kita berikan latihan nafas diafragma. Ini nanti juga kayaknya ada ya. Ada nggak sih ininya, skill lab-nya? Lalu kita berikan latihan pursed lip breathing namanya. Pursed lip breathing ini adalah gunanya untuk mengeluarkan air trapping ya. Pada kasus eksaserbasi asma maupun eksaserbasi PPOK biasanya terjadi air trapping. Makanya kita harus berikan latihan pursed lip breathing supaya air trapping di paru-parunya berkurang sehingga volume parunya akan meningkat. Oke. Nah, kalau manajemen untuk retensi mukusnya bisa diberikan apa aja nih? Kita bisa berikan latihan batuk efektif dengan mengontrol pernafasan, melakukan latihan ekspansi dada, lalu melakukan force expiratory technique. Jadi pasiennya diminta untuk mengeluarkan paksa supaya dia itu mukusnya naik ke atas ya, ke saluran nafas yang lebih atas. Oke, jadi latihan ekspansi dada dilakukan dengan bernafas, dia bernafas dalam. Jadi pasien dimintakan bernafas dalam, disuruh tahan 3 detik,
Lalu habis itu akan pada saat itu nanti bersamaan biasa dilakukan vibrasi dan clapping, lalu diminta keluarkan secara paksa. Oke. Atau huffing ya. Bedanya huffing sama coughing nanti saya rasa kalian masih ngawang-ngawang ya. Jadi kan ini pasien misalnya ya, jadi dimintakan untuk latihan tarik nafas dari hidung, buang. Pada saat dibuang nanti akan dilakukan getaran ya. Di situ akan dilakukan vibrasi atau clapping. Lalu bisa dimintakan untuk pasien itu mengeluarkan nafas secara paksa. Contohnya seperti ini. Dimintakan untuk membuka, habis itu dimintakan untuk mengeluarkan nafas secara paksa. Begitu. Jadi beda sama coughing. Jadi huffing itu beda sama coughing. Jadi kalau coughing glotisnya menutup ya. Kalau misal apa namanya ada ya menutup jadi menutup ya. Kalau huffing itu membuka kok glotis. Apa namanya pita suara. Jadi apa sputumnya akan naik ke atas mudah nanti untuk dikeluarkan. Lalu mengupayakan aktivitas normal termasuk latihan bila sesak teratasi. Nah, pada saat pasien asma itu sedang remisi, jadi sedang tidak eksaserbasi, dia bukan tidak boleh latihan, justru dia harus meningkatkan kapasitas fungsinya dengan latihan aerobik ya. Jadi pasiennya nggak boleh dibilang kamu nggak boleh olahraga karena kalau kamu olahraga kamu akan eksaserbasi, tidak boleh. Jadi kita memang harus tetap mengedukasi pasien untuk melakukan aktivitas fisik ya. Jadi boleh dikasih video tentang senam asma Indonesia ya 30 diberikan apa namanya rutin gitu ya. Nah kalau misalnya dia mau diberikan latihan kita harus edukasi pasiennya. Kalau mau latihan itu 30 sampai 60 menit setelah makan. Nggak boleh sesaat setelah makan langsung latihan. Yang paling baik adalah 2 jam setelah makan. Lalu minum yang cukup. Sebelum latihan, 30 menit sebelum latihan, gunakan bronkodilator. Nah, begitu. Jadi tidak ada terjadi eksaserbasi induced asma ya. Exercise induced asma, maaf. Exercise induced asma seperti yang tadi. Nah, jadi senam asma misalnya atau latihan yang lain itu akan mempertahankan asma terkontrol, melatih otot pernafasan ya. Bisa dilakukan itu untuk aerobic exercise itu 3 sampai 5 kali seminggu. Ya, tapi kalau misalnya pada saat eksaserbasi ya tidak digunakan. Oke. Jadi tadi 30 menit sebelum latihan harus menggunakan bronkodilator untuk menurunkan resiko EIA. Oke. Nah, lalu edukasi ya, edukasi mungkin sudah diajarkan sama pada blog sebelum-sebelumnya ya, blog paru atau blog apa namanya, untuk pencegahan timbulnya gejala asma. Jadi memang harus hidup yang teratur, makan minum yang baik, mengeliminir atau menjauhkan dari alergen ya gitu ya, menghindari keletihan fisik yang berlebihan ya. Lalu pemakaian obat asma yang sesuai kebutuhan, baik itu yang short acting ataupun controllernya yang long acting ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, untuk TB paru sendiri kan berbeda ya. Kalau asma tadi kan bukan penyebabnya bukan bakteri ya, dia bukan suatu penyakit infeksi ya, gitu ya. Nah, kalau untuk TB paru ini adalah apa namanya penyakit yang diakibatkan oleh infeksi bakteri ya, gitu ya. Sehingga bakteri Mycobacterium tuberculosisnya itu akan menyebabkan nantinya hendaya pada kemampuan parunya untuk berfungsi gitu ya. Jadi yang terjadi adalah penyakit paru restriktif ya. Jadi volume paru biasanya berkurang kalau kita periksa. Nah, beda juga gejalanya kan sama yang asma tadi ya, walaupun misalnya ada apa namanya nggak ada yang malam-malam. Kalau yang tadi yang batuknya malam-malam ya, kalau ini keringat malam ya. Keringat malam, batuk berdahak ya, batuk berdahaknya sama, tapi dia terus-menerus. Kalau tadi asma kan dia intermittent ya, hilang timbul ya, batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu lebih, adanya demam, batuknya bercampur darah kalau sudah lama, terus ada nyeri dada,
terus ada keringat malam, nafsu makan yang menurun. Nah, pada asma tidak ada nafsu makan menurun ya. Kecuali pada saat dia eksaserbasi mungkin dia malas makan karena dia sesakan gitu. Tapi biasanya enggak, biasanya orang-orangnya bahkan biasanya dengan berat badan berlebih biasanya seringnya. Lalu berbeda sama TB paru dengan berat badan yang turun ya. Kalau untuk mendiagnosisnya saya rasa kalian udah lebih paham. Sudah ada di modul-modul sebelumnya pasti ya. Pengobatannya pakai OAT masih kan sampai sekarang kan? Masih pakai OAT dengan pengawasan langsung ya, direct observe treatment. Oke, diberikan 2 tahap, tahap intensif dan tahap lanjutan. 4 bulan ya intensifnya ya. 4 bulan terus 2 bulan lanjutannya ya. Kalau nggak salah saya. Nah, ini balik lagi nih, ICF-nya gimana kalau TB paru? Nih, kita lihat. TB paru disease-nya. Impairment of atau loss of body function-nya ada retensi mukus sama ya, sama asma tadi ya. Ada badan lemas, ada demam meriang. Limitasi aktivitasnya keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang dasar. Misalnya dia nggak mampu misalnya untuk mandi sendiri atau apa karena lemah gitu ya. Partisipasi restriksi tidak dapat mengikuti kegiatan sosial. Kalau saya sih lebih kepada misalnya apa namanya kegiatan sosial karena kelemahannya ya. Jadi ini harus dijabarkan lagi. Kalau ini kayak general kali gitu ya, kegiatan sosial apa gitu ya yang ini yang dia terbatasnya. Nah, lalu kalau environmental factor karena TB ini ada stigma, biasanya juga akan menyebabkan stigma ya di masyarakat. Nah, itu menjadi environmental factor dan jadi personal factornya bisa jadi dia jadi percaya dirinya kurang, ditambah dengan adanya tadi yang gizi nafsu makan menurun, gizinya jadi kurang, daya tahan tubuhnya jadi rendah. Oke. Ini sih hampir sama. Kalau untuk manajemennya sendiri sebenarnya hampir sama, tergantung dari kondisi pasien tersebut sendiri. Kalau TB parunya tidak ada sesak nafas, ya kita tidak perlu mengatasi sesak nafasnya. Tapi kalau ada sesak nafas, saya rasa hampir sama. Manajemennya adalah relaksasi otot-otot bantu nafas, sternocleo, upper trapezius, yang kayak gitu-gitu ya. Lalu pengaturan posisi agar sesaknya berkurang. Nah, kalau ada mukus yang banyak gitu ya, kita bisa berikan postural drainase. Jadi kita bisa bolak-balik pasiennya supaya dahaknya bisa ke saluran nafas lebih tinggi atas ya. Lalu ada physical therapy, latihan batuk efektif yang saya tadi contohkan di awal yang di pasien asma ya. Nah, pada pasien-pasien yang gross hemopto atau batuk berdarah banyak, yang boleh tuh cuma huffing, jangan disuruh pasiennya batuk. Kalau bisa biasanya kita kasih obat-obatan pensupresi batuk. Jadi dia tidak batuk terus. Kalau batuk terus, darahnya keluar terus, nanti jadinya yang lain-lain. Bisa anemia dan lain-lain ya. Jadi kita berikan latihan teknik huffing tadi ya, teknik huffing. Jadi batuk dengan pita suaranya dibuka ya. Glotisnya terbuka. Nah, lalu kalau misalnya sudah terkontrol, biasanya 1 bulan minum obat tuh udah lebih enakan pasiennya, makannya udah lebih enak ya, hidupnya maksudnya udah lebih segar dan segala macam. Harus dilakukan exercise ya, endurance exercise, latihan kebugaran. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi pursed-lip breathing ya. Jadi pursed-lip breathing itu dimintakan pasiennya untuk menarik nafas melalui hidung perlahan. Biasanya 1 atau 2 hitungan, lalu habis itu cucukan mulutnya seperti sedang mau blow whistle ya, jadi meniup lilin kalau saya sih seringnya bilang gitu. Jadi pada saat itu keluarkan nafasnya melalui mulut dengan durasi yang 2 kali lipat dari inspirasi. Jadi kalau inspirasinya 2 hitungan, buangnya 4. Begitu. Oke, itu pursed lip breathing. Ya, ini proses bernafas ya. Proses bernafas kalian tahu kan ya yang mana proses bernafas? Kalau dalam proses bernafas yang proses aktif yang mana proses otomatis tuh yang mana sih? Exhale itu proses otomatis ya. Jadi kalau tekanan paru-parunya udah tinggi karena kita masukin udara, dia akan otomatis mengeluarkan ya dengan diafragma yang balik ke dome shape gitu ya.
Jadi tekanannya keluar, itu prosesnya proses otomatis ya. Oke, ini postural drainase yang tadi saya bilang. Jadi pasiennya dibolak-balik. Tergantung kalau misalnya kita auskultasi, di mana nih retensi sputum, lobus mana nih retensi sputumnya yang paling banyak. Apakah di lobus superior, anterior kah, posterior kah, kiri, kanan, tengah, segala macam. Nah, ini adalah posisi-posisinya. Nah, yang merah ini istilahnya kalau di mana yang kita paling dengar retensi sputumnya yang paling tinggi ya, paling banyak, atau apa, ya lah, suara retensi sputumnya lah ya istilahnya ya. Nah, ini misalnya gini, kanan berarti dia miring miring ke arah kanan gitu ya. Nah, kalau misalnya di bawah sekali, biasanya kita raise kan, naik apa, incline-kan begitu ya, supaya dia balik lagi kita mengambil kemampuan gravitasi ya, gravitasi untuk menarik gitu. Oke. Nah, ini adalah tapotemen atau clapping. Jadi pasiennya kita clapping supaya getaran dari saluran pernafasan itu meningkat, sehingga nanti kita bisa alirkan sputum itu ke arah yang lebih superior, ke arah yang atas gitu, ke arah saluran nafas yang lebih besar, lebih gampang untuk dikeluarkan ya. Oke. Nah, habis. Oke, ada yang mau ditanyain? Ups. Bukan Abing. Ibu masih ngajar. Ada yang mau ditanya? Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Kira-kira. Nah, itu yang ngerjain siapa? Biasanya yang ngerjain fisioterapis. Kenapa? Karena eh eh, apa namanya? Ya nggak mungkin dokternya cuma sedikit kan. Fisioterapis itu lebih banyak. Makanya kita biasanya. Nah, tapi kalau fisioterapis dimintakan sendiri untuk ngerjain, biasanya mereka jadinya hanya merah putih, apa Indonesia Raya kok merah putih. Indonesia Raya. Nah, nggak semua pasien. Misalnya pasien dengan hemopto tadi, kita kan tidak boleh cuffing ya. Tadi ya dibilangnya tidak boleh cuffing, tidak boleh ada tekanan intra apa torakal yang meningkat dengan cuffing. Takutnya nanti makin berdarah. Nah, itu fisioterapi nggak tahu tuh, jadi harus ada dokter yang membilangkan gitu ya. Terus misalnya dia tidak boleh juga di clapping. Kalau misalnya dia ada misalnya hemopto, terus pas kita lihat di pemeriksaan labnya itu ternyata apa namanya pemeriksaan labnya nggak masalah, tapi dia dapat misalnya pengencer darah gitu ya, karena misalnya dia itu sudah lama dirawat, baring, di dimernya naik, dikasih pengencer darah sama teman-teman penyakit dalam, terus kita suruh clapping kuat, ternyata ya berdarah nantinya di dalam karena ada kemungkinan lebih rentan pecah pembuluh darahnya gitu ya. Jadi um, um, selain tadi memanage secara medis, dokter rehabnya juga menjembatani antara medisnya yang dokternya tahu ke instruksi fisioterapinya untuk melakukan tindakan apa gitu. Karena mereka tidak belajar ya untuk hal-hal yang medis, mereka tidak belajar karena tidak basicnya bukan medis gitu ya. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada kita ini lagi, foto lagi. Cepet ya, cuma berapa? Cuma dari 40, 20, 20 menit, 30 menit deh. Oke, sebentar ya, saya foto dulu. Ini Agnes mau buka kamera. Agnes tadi yang rusak kameranya nggak? Sama Sarah? Izin yang rusak kamera Nisa, dokter. Oh iya, Nisa. Oke, ntar ya. Halaman kedua. Oke. Halaman ketiga. Oke. Sip.
Oke, jadi sudah selesai kuliah sama saya. Nanti berarti bahannya nanti saya kasih ke Fadila ya. Via WhatsApp aja. Nanti saya kasih ujiannya nggak jauh-jauh dari sana. Nanti kita ketemu di Skill Lab untuk pemantapan lagi bagaimana caranya. Karena yang penting buat kalian sebenarnya pada prakteknya nanti ya kalian tahu caranya ya. Kalau ngedengerin saya gini kayak ngedengerin dongeng aja paling ya kan. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena tadinya pengen ngajar langsung sih karena kalau di online tuh nggak enak, nggak bisa nyontohin ya. Tapi ya nggak, ya memang waktunya nggak pas lagi ada UTBK sehingga kita harus ketemu di Zoom. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang mau ditanyakan di eh, eh, baru munculnya nanti waktu di Skill Lab nanti tanya aja ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini dengan alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.